Pembukaannya sudah mencapai 2 jari. Ayo mengejan. Belum menikah tapi sudah melahirkan. Benar-benar tidak tahu malu. Entah siapa yang menjadi ayah dari anak haram itu. Seandainya itu putriku, pasti sudah kupatahkan kakinya. Sudah lahir. Sudah lahir. Bayi perempuan yang cantik. Syukurlah kalau dia selamat. Besok sudah perayaan kue bulan. Bisakah kamu makan bersama dulu sebelum pergi? Para tetangga sudah tahu kalau aku melahirkan di luar nikah. Aku sungguh malu untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Lebih baik aku kembali bekerja di kota. Lalu bagaimana dengan anak ini? Dia sudah tidak punya ayah, tega sekali kamu meninggalkannya. Ibu, aku benar-benar sudah tidak punya pilihan. Lin Shuo sudah berjanji akan menikahiku setelah proyek selesai. Siapa sangka lokasi proyek tiba-tiba longsor. Lalu dia pun pergi untuk selamanya. Kalau bukan karena kandunganku sudah besar, apapun yang terjadi aku tidak akan melahirkannya. Ibu, tolonglah bantu aku. Ayo bangunlah dulu. Ini barang peninggalan Lin Shuo, aku menyimpannya pun tidak ada gunanya. Ibu ambillah. Jika nanti ibu dalam kesulitan, jual saja ini. Ibu, tenang saja. Aku tidak akan merepotkanmu terlalu lama. Setelah anak itu besar, aku akan menjemputnya untuk sekolah bersamaku. Semua sudah terjadi, apalagi yang bisa diperbuat. Liang Li, Nenek lihat, ini kardus yang kupungut. Ini bisa menghasilkan banyak uang lagi. Liang Manyue, bukankah janji akan menemaniku sekolah? Sekolah sudah mulai selama 1 minggu. Kenapa aku belum melihatmu? Aku Sudahlah, tidak apa-apa. Lusa adalah hari ke-15, bulan 8. Guru membagikan kue bulan. Aku akan membagi 1 untukmu. terima kasih. Kotor sekali. Bukankah sudah kubilang jangan bermain dengannya? Ayo pulang. Ibu, kenapa aku dilarang bermain dengan Liang Manyue? Kami bahkan ingin sekolah bersama. Dia saja tidak punya identitas resmi, bagaimana bisa sekolah? Lihat itu, anak yang dibuang ibunya hanya bisa menjadi pemulung tanpa status. Jika kamu masih tidak menurut, ibu juga akan membuangmu. ada apa? Nenek, apakah ibu karena menganggapku kotor, maka dia tidak mau lagi bersamaku? Anak bodoh. Bagaimana mungkin ibu tidak mau bersamamu? Lihat, gelang yang ibu tinggalkan untukmu cantik sekali. Jika ibu tidak mau bersamamu, mana mungkin dia meninggalkan gelang secantik ini untukmu? Besok adalah hari ulang tahun Yuan-Yuan kita. Nanti, lihatlah. Nenek akan menjual sulaman cantik itu, dan untuk Yuan-Yuan kita akan dibelikan tas sekolah baru. Bagaimana menurutmu? Benarkah? Ya, Luar biasa. Sepertinya ini selulitis orbital, harus segera diobati. Lama-lama, akan menyebabkan sindrom apex orbital. Buta masih urusan kecil, jika parah bisa menyebabkan sepsis. Begitu terjadi infeksi intrakranial, bisa mengancam nyawa. sudahlah. Tidak usah diobati, tidak perlu diobati. Aku sudah setua ini. Untuk apa masih berobat?
Lebih baik uangnya disimpan saja. Untuk cucuku. Belum ada kabar dari Liang Li? Atau bagaimana kalau Anda pergi saja ke ibu kota provinsi? Fasilitas medis di sana bagus, pengobatannya juga lebih mudah. Aku hanya takut kalau ke sana bukan untuk mempermudah, tapi justru malah menyusahkannya. Meskipun Anda tidak memedulikan diri sendiri, Anda harus memikirkan anak itu. Yuan belum didaftarkan kartu keluarganya, kan? Anak itu terus bertumbuh, sangat tidak baik jika dia tidak bersekolah. Apa yang sedang dilakukan? Yuan. Kakek dokter pernah bilang, Anda harus menjaga kesehatan mata. Masih ada sedikit lagi? Nenek harus patuh ya. Anda besok tidak mau tas sekolah baru lagi? Jika harus ditukar dengan kesehatan mata nenek, Yuan lebih baik selamanya tidak sekolah saja. Anak bodoh. Bicara apa sih kamu? Baiklah, nenek tidak akan melakukannya lagi. Nenek dengar kata-kata Yuan ya. Mari kita pergi tidur sekarang. Berayun dan berayun. Berayun sampai ke jembatan rumah nenek. Nenek memanggilku anak pintar. Satu bakpao dan sepotong kue. Berayun dan berayun. Kita harus segera melakukan pengobatan. Jika parah bisa menyebabkan sepsis. Begitu terjadi infeksi intrakranial, ini akan mengancam keselamatan. Walaupun Anda tidak memikirkan diri sendiri, pikirkanlah nasib anak itu. Iya. Nenek Anda tidak apa-apa. Kenapa nenek tidak menanggapiku sama sekali? Nenek tidak apa-apa. Yuan, besok adalah hari festival kue bulan. Nenek akan membawamu ke kota untuk mencari ibu dan merayakan ulang tahunmu. Bagaimana menurutmu? Benarkah? Lily. Siapa yang memintamu membawa Chen keluar? Bagaimana kalau sampai terjadi sesuatu? Tidak apa-apa, Bu. Kami tidak pergi ke tempat yang ramai. Lagi pula dokter juga sudah bilang Chen seharusnya memang sering jalan-jalan keluar. Nenek, lain kali aku ingin keluar main lagi. Baiklah. Nenek pasti akan membawamu main keluar ya. Pelan sedikit. Nenek, lihatlah. Di kota tidak hanya rumah-rumahnya yang indah, botol-botolnya pun juga bagus sekali. Nanti kalau Yuan sudah mengumpulkan banyak botol, nenek dan ibu bisa jadi tidak terlalu kelelahan lagi. Dari mana datangnya gembel ini? Pergi sana. Li Shualudao adalah kawasan villa paling mewah di kota ini. Mana boleh sembarangan memungut sampah. Cepat pergi atau jangan salahkan aku kalau bertindak kasar. Ibu! Lily, pemulung itu tadi memanggilmu apa? Mama? Bu, ibu pasti salah dengar. Aku hanya punya satu anak laki-laki yaitu Chen. Bagaimana mungkin aku punya anak perempuan sebesar itu? Dasar pengemis cilik ini benar-benar ya sama sekali tidak punya tata krama. Aku akan memeriksanya. Oh, bukankah ini nyonya keluarga Ding? Mama! Diam. Ada apa denganmu? Beraninya memanggil orang lain mama? Apa orang tuamu tidak mendidikmu? Nyonya Ding, maaf sekali. Saya akan segera mengurusnya. Anda pergi dulu aja, biar saya yang mengusir mereka. Ini ada apa sebenarnya? Bu, Iya. Bagaimana situasinya? Lily? Kamu kan sudah bilang, kalau orang tuamu sudah lama tiada? iya Bu. Bibi, orang tuaku sudah lama tiada. Bahkan jika Anda ingin menipu, Anda salah orang.
Kamu. Lihat dirimu sendiri yang tidak benar, kamu malah merusak anak ini juga. Di sini adalah area villa mewah. Pengemis tidak boleh masuk. Kalian sebaiknya segera pergi. Bu, begini saja. Ibu bawa Chen pulang dulu, biar aku yang mengarahkan mereka jalan keluar. Kenapa repot-repot mengurusi urusan orang lain? Aku hanya merasa mereka kasihan. Di hari libur begini, anggap saja sedang berbuat baik demi keberuntungan Chen. Aku mau mama. Chen anak pintar, pulanglah dan minum obat dulu. Nanti malam mama beri hadiah kue bulan, bagaimana? Bu, pulanglah dulu. Tubuh mereka bau sekali. Jangan sampai baunya mengganggu Chen. Kalau begitu cepatlah sedikit. Baik, aku mengerti. Liang Li, apa yang barusan kamu katakan? Kenapa kamu memanggilku, pengemis? Lalu anak perempuan ini, kenapa kamu tidak mengakuinya? Lihatlah penampilanmu ini. Bukankah memang pengemis? Lihatlah penampilanmu ini. Bukankah memang pengemis? Mama. Jangan panggil aku mama. Bu, tadi ibu sudah melihatnya sendiri. Aku sudah menikah lagi dan sudah punya anak lagi. Keluarga Ding di ibu kota provinsi juga. Adalah tokoh yang sangat terpandang. Aku ini hanya orang desa, tak punya latar belakang keluarga, tak punya ijazah, dan lebih tidak punya uang. Bisa menikah dengan keluarga ini sudah merupakan keberuntungan luar biasa bagi keluarga kita. Aku benar-benar tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan kehidupanku yang sekarang. Coba katakan sekali lagi. Aku benar-benar tidak Coba katakan sekali lagi. Aku sungguh... Coba katakan sekali lagi. Aku... Bahkan jika ibu menyuruhku mengatakannya 100 kali pun, kata-kataku tetap sama. Ibu lihat saja. Apa yang aku makan, aku kenakan, dan tempat tinggalku, bukankah semuanya adalah yang terbaik? Sebagai seorang ibu, bukankah ibu ingin melihat putrinya sendiri hidup bahagia? Dengan keadaanku yang sekarang, apalagi yang membuat ibu tidak puas? Sebagai seorang ibu, masih punya muka kamu bicara begitu? Putriku memang sudah hidup enak. Tapi bagaimana dengan putrimu? Lihatlah putrimu sendiri. Sejak awal aku sudah melarangmu melahirkannya, tapi kamu keras kepala dan tidak mau mendengar. Sekarang, setelah kamu melahirkannya, kamu langsung membuangnya kepada ibumu yang tua ini. 8 tahun, sudah 8 tahun lamanya. Kamu sama sekali tidak memedulikannya. Liang Li, coba periksa hati nuranimu itu. Apa masih ada? Nenek, jangan bertengkar. Aku tidak akan mencari ibu lagi. Mari kita pulang saja. Bu, ibu kan tahu sendiri bagaimana situasinya saat itu. Proyek itu runtuh, Lin Shuo malah sudah tiada dengan tenang. Aku mengandung anak haram ini dan tidak bisa membuangnya. Jika tidak terpaksa, ibu pikir aku mau menanggung hinaan sebagai wanita yang melahirkan tanpa menikah? Karena kamu sudah melahirkannya. Sebagai seorang ibu, kamu harus punya tanggung jawab untuk membesarkannya. Aku bisa membantumu merawatnya untuk sementara, tapi apa aku bisa membantumu menjaganya seumur hidup? Liang Li, apa kamu tahu sekarang aku? Tidak bisa. Keluarga Ding semua mengira aku adalah seorang yatim piatu. Tiba-tiba muncul seorang anak. Bagaimana aku menjelaskannya? Bu, bagaimana kalau ibu juga tidak usah peduli lagi? Lagi pula dia belum masuk kartu keluarga. Buang saja dia ke suatu tempat, tiada atau cacat pun tidak akan ada yang tahu. Kamu? Nenek, jangan bertengkar lagi. Kita pulang saja ya. Kenapa aku bisa melahirkan makhluk yang tak punya hati nurani sepertimu? Kamu melahirkan tapi tidak mau mengasuh? Apa kamu pantas menjadi seorang ibu? Nenek. Baik. Kalau kamu tidak mau, biar aku yang ambil. Jika kamu tidak mengasuhnya, biar aku saja. Biarpun aku harus mempertaruhkan nyawa tuaku ini dan menghabiskan seluruh tabunganku, aku akan membesarkannya sampai dewasa. Mulai sekarang, jangan harap kamu bisa mendengar dia memanggilmu ibu lagi. Bagus. Itu adalah ucapanmu sendiri. Aku tidak memaksamu. Kedepannya tentang urusan anak ini, jangan pernah cari aku lagi. Kamu, dasar kamu. Nenek. Nenek, bangunlah. Nenek, aku tidak akan mencari ibu lagi. Bangunlah. Nenek.
Tuan, ini adalah properti di bawah naungan grup kita, Lishuo Ludao, Taman Jinyuan Lowang, yang selama ini selalu dikosongkan hanya untuk menantikan kepulangan Anda. Lily, aku sudah menepati janjiku. Benar-benar berhasil mendirikan milik kita, sebuah kerajaan bisnis. Kamu dan anak kita yang sudah tiada di surga. Apakah kalian bisa melihatnya? Besok kamu sudah harus mulai bekerja di proyek, bukannya berkemas. Kamu sedang menggambar apa di sini? Lihatlah sayang, lahan ini berbatasan dengan danau di selatan, gunung di utara, dan di sebelah timur adalah lapangan golf yang belum dikembangkan. Lahan di bagian tengah ini sangat cocok untuk dibangun kawasan villa mewah. Duh, para pengembang saat ini, pandangannya terlalu sempit. Andai saja aku punya modal awal, aku pasti akan memborong semuanya. Saat-saat itu tiba, Putri, kita akan memiliki banyak rumah mewah untuk ditinggali. Bagaimana kamu bisa yakin kalau bayinya perempuan? Tentu saja dia akan menjadi anak perempuan. Peganglah ini. Kita akan butuh banyak biaya akhir-akhir ini. Saat aku sedang tidak ada, kamu jangan sampai menyiksa diri sendiri, ya? Bukankah hanya melahirkan seorang anak saja, itu tidak akan memakan biaya yang terlalu besar. Lagi pula aku sudah memeriksa buku tabungan, masih ada sekitar $80.000 lebih, itu sudah sangat cukup. Tetap saja bawa ini. Ini adalah pemberian ibuku untuk menantunya. Selama ini kamu sudah sangat menderita. Begitu proyek ini selesai, kita akan segera mendaftarkan pernikahan kita, lalu pulang ke kampung halamanmu, dan mengadakan pesta pernikahan yang sangat megah. Oh iya sayang, hari perkiraan lahirnya tepat saat festival musim gugur. Menurutmu, bagaimana kalau kita memberi nama Lin Manyue? Menurutmu bagaimana? Manyue? Terdengar sangat bagus. Yuan, begitu bulan purnama tiba nanti, ayah akan segera pulang, ya. Lily! Lily! Liang Li. Liang Li, Lin Shuo, berhentilah mencari. pergi sana. Liang Li. Liang Li. Longsornya sangat parah, Liang Li pasti sudah tiada. Tuan, setelah penerbangan yang begitu lama, Anda pasti sangat lelah, kan? Saya sudah membersihkan seluruh isi rumah. Hari ini Anda... bocah peminta-minta, apa kamu buta? Tidak lihat kalau mobil ini mau masuk? Menyingkirlah. Pagi-pagi begini malah meratap. Benar-benar pembawa sial. Lily! Tuan, apa Anda mengenali anak ini? Apa yang sedang aku pikirkan? Bagaimana mungkin dia adalah Lily? Seandainya Lily masih hidup, kurasa anak kami sudah sebesar itu sekarang. Tuan, apa yang Anda katakan? Cari seseorang untuk memeriksanya. Baik. Kamu, pergilah. Siapa? Aku? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Apa gunanya melihat dua pengemis busuk itu? Kamu meragukan perintah Tuan? Nenek itu pingsan. Segera bawa mereka ke rumah sakit. Nenek, Bau sekali. Pasti akan menghabiskan banyak biaya cuci mobil. kembalikan padaku. Ini pemberian ibuku. Jangan bicara omong kosong. Kamu hanya pengemis kecil yang kotor. Mana mungkin punya barang sebagus ini? Ini pasti hasil curian. Anggap saja ini sebagai ganti biaya cuci mobilku. Nenek,
Maafkan aku, Nek. Ini semua salah Yuan-Yuan yang tidak berguna. Bahkan barang peninggalan satu-satunya dari ibu pun tidak bisa aku jaga dengan baik. Keluarga Li Xiuying? Keluarga Li Xiuying? Dokter, bagaimana keadaan nenek saya? Kenapa kamu hanya sendirian saja? Di mana ayah dan ibumu? Nak, keadaan nenekmu sekarang sangat serius. Harus segera dioperasi. Cepat beritahu orang dewasa di keluargamu. Siapkan $400.000 untuk biaya operasi. $400.000. Apa itu ribu? Paman, apa uangku ini cukup? Masih kurang, tapi di rumah aku masih punya celengan. Uangmu ini bahkan tidak cukup untuk biaya pendaftaran. Kamu ini hanya membuang-buang waktu, cepat panggil orang dewasa ke sini. Sudah tidak ada orang dewasa lagi? Kenapa bisa tidak ada orang dewasa? Tidak ada orang dewasa. Dari mana asalmu? Bukankah setidaknya ada kerabat atau teman? Nah, aku beritahu ya, situasinya sekarang sangat darurat, kamu tidak boleh mengulur waktu lagi. Jika terlambat sedikit saja, nyawa nenekmu tidak akan tertolong. Aku akan segera mencari ibuku. Hei, asisten khusus Lin. Biar aku saja. Tuan, apa saya membangunkan Anda? Ini semua salahku karena tidak berhati-hati. Lin Hao. Saya di sini, Tuan. Mendengar kabar Anda kembali ke negara ini semua adalah hadiah festival musim gugur yang dikirim oleh para mitra bisnis. Asisten Su, orangnya cukup baik, dia tadi ikut membantu. Mereka hanyalah keluarga-keluarga kecil yang berambisi ingin panjat sosial, keluarga rendahan, yang lain tidak masalah, tapi keluarga Ding hanya pengembang properti kecil, ternyata berani mengirimkan undangan untuk mengajak Anda menikmati bulan. Sungguh konyol. Sangat tidak tahu diri. Keluarga Ding yang mana? Ding Xije. Beberapa tahun lalu bisnis properti keluarga Ding hancur. Ayahnya menyerahkan diri secara sukarela untuk melindungi keluarganya. Sekarang bisnis keluarga Ding dikelola oleh Ding Xije. Keluarga mereka juga tinggal di Ludao. Apa Anda ingin pergi? Lucu sekali. Bagaimana status tuan kami? Mana mungkin beliau mau memandang mereka? Yuan-Yuan, ketika bulan purnama tiba, ayah akan segera pulang. Aku tidak pernah merayakan festival musim gugur. Sudah kuduga tuan tidak akan pergi. Kalau begitu malam ini kita... Dari mana asal gelang ini? Katakan, dari mana kamu mendapatkan ini? Gelang ini? Gelang ini ada di tanganku. Tentu saja ini milikku. Di atasnya terukir nama ibuku. Bagaimana mungkin ini milikmu? Ini aku temukan. Tidak mungkin. Gelang ini 8 tahun yang lalu sudah aku berikan kepada seseorang. Di mana kamu menemukannya? Gelang ini milik Anda? Tidak mungkin. Gelang ini jelas-jelas milik pengemis kecil itu. Pengemis? Lily, apakah itu dia? Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan, Anda sebenarnya kenapa? Katakan, ke rumah sakit mana mereka pergi? Tuan, apa Anda mencurigai pengemis kecil itu? Maksud saya, gadis kecil itu adalah putri Anda. Rasanya tidak mungkin. 8 tahun yang lalu, setelah Anda mencari ibu dan anak itu begitu lama, kabar yang didapat adalah mereka sudah tiada dalam peristiwa longsor itu. Tapi gelang itu memang benar yang kuberikan kepada Lily saat itu. Mungkin saja. Jalan sekarang. Baiklah. Lily, apakah itu kalian? Apa semua persiapannya sudah selesai? Ibu, apa memang harus menyiapkan barang sebanyak ini?
Bagaimana kalau sosok Presiden Lin yang dikatakan CJ itu tidak datang? Lakukan saja apa yang kusuruh, jangan banyak bicara. Lin Shuo baru saja kembali dari luar negeri. Dia tidak punya banyak kerabat di sini. Hari seperti hari ini adalah saat di mana dia paling merasa kesepian. Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjalin hubungan dengannya. Anda baru saja bilang, siapa nama Presiden Direktur Li Shuo Group? Lin Shuo. Kenapa? Apa kamu mengenalnya? Tidak mungkin. Lin Shuo sudah tiada 8 tahun yang lalu. Lagi pula dia hanyalah seorang pekerja. Bagaimana mungkin menjadi Presiden Direktur Li Shuo Group? Itu hanya kemiripan nama saja. Mana mungkin aku mengenal tokoh hebat seperti itu. Aku rasa itu juga tidak mungkin bagimu. Biar ku beritahu ya. Hari ini kamu harus bersikap pintar. Jangan membuat malu CJ. Dengar tidak? Aku mengerti. Jangan panggil aku ibu. Aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan kehidupanku yang sekarang. Maafkan aku. Aku pun sebenarnya tidak ingin mencarimu. Aku... Saat ini kondisi nenekmu sangat serius. Dia harus segera menjalani operasi. Jika terlambat, nenekmu bisa tiada. Jika ini demi nenek, apa kau akan setuju? Dasar pengemis kecil, sedang apa mengendap-endap di sini? Aku sudah memperhatikanmu sejak lama. Apa kau berniat masuk ke dalam untuk mencuri? Bukan. Berani sekali kamu. Ayo pergi, pergi. Paman, aku sungguh tidak mencuri barang. Aku datang untuk mencari. Mencari apa? Masih ingin mencari alasannya? Ada apa ini, Lily? Dia datang mencarimu. Nenek. Diam. Kejadian tadi pagi, bukankah sudah kujelaskan padamu? Kenapa kamu masih menempel terus seperti benalu? Bahkan sampai datang ke rumah segala. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Tunggu sebentar. Kejadian tadi pagi? Ada masalah apa tadi pagi? Lily, kamu kenal dengan pengemis kecil ini? Aku sudah pernah bilang, jangan sembarangan memancing anjing liar di jalanan. Cukup lemparkan satu bakpao. Dia akan mengendus aromanya dan datang kemari. Melihat gelagatnya ini, sepertinya dia ingin bergantung pada keluarga kita seumur hidup. Cepat pergi. Dengar tidak? Pergi atau tidak? Mau pergi atau tidak? Cepat pergi. Pergi. Mau pergi atau tidak? Enyahlah. Pergi sana. Kamu mau pergi tidak? Enyahlah sekarang. Ayo pergi. Pergi. Nenek sedang sakit. Dokter bilang, biaya operasinya mencapai $400.000. Aku tidak punya uang, jadi aku terpaksa mencarimu. Aku mohon, selamatkanlah nenekku. Dia sudah pergi. Sebagai anak-anak, dia bisa pergi kemana? Dia hanya bertanya padaku, bagaimana jalan menuju Lishuo Ludao, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Lishuo Ludao? Lalu aku menggambarkan denahnya untuknya. Nomor 304. Bukannya itu rumah keluarga Ding CJ? Biaya operasi? Aku mengerti. Jadi ini alasan kamu datang ke rumah kami untuk mengemis? Coba lihat apa yang sudah kamu perbuat. Menimbulkan masalah besar seperti ini, bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Sekarang aku juga mulai paham. Maksudnya adalah, Anda, Lily, tadi pagi sempat menolong mereka. Tapi anak kecil ini malah bertindak seenaknya dan meminta lebih banyak lagi. $400.000? Kamu benar-benar berani bicara begitu? CJ. Jangan ikut campur. Anak kecil seperti dia hanya berani pada yang lemah. Kalau kamu tidak memberinya pelajaran, dia akan merepotkanmu seumur hidup. Paman, apa yang terjadi? Tidak seperti yang kalian katakan. Kamu ingin kabur? Kamu pikir bisa seenaknya datang dan pergi sesuka hatimu? Kamu pikir rumah kami tempat apa? Bukan begitu. Lepaskan aku. Jika hari ini aku tidak memberimu pelajaran, nanti kamu pikir keluarga kami bisa ditindas? Tolong. Ibu, tolong aku. Ibu. Apa katamu? Apa hubungan keluarga Ding dan anak itu yang sebenarnya? Mengapa saat nenek butuh biaya operasi, dia mencari keluarga Ding? Jangan banyak bicara. Cepatlah. Apa katamu? Ibu, selamatkan aku. Setelah buat masalah baru tahu cara panggil ibumu?
Aku benar-benar ingin melihat ibu seperti apa yang bisa melahirkan anak haram sepertimu. Paman, aku juga bukan orang jahat. Kamu, kenapa kamu melakukan ini padaku? Diam. Anak hina sepertimu tidak pantas memanggilku paman. Sepertinya ibumu tidak pernah mengajarimu soal kasta dan derajat. Kebetulan sekali, hari ini aku akan mewakilinya untuk memberimu pelajaran berharga. Paman, apa yang akan kamu lakukan? Lakukan apa? Paman, aku salah. Paman, aku tidak mau uangnya lagi. Tolong lepaskan aku. Ibu, tolong aku. Wah, lihatlah dirimu. Teriaklah. Teriak yang keras. Aku ingin tahu apakah ibumu itu bisa mendengar permintaan tolongmu. Paman, mengapa? Nenek, apa yang sedang kamu lihat? Chen, lihatlah pengemis kecil itu. Bukankah dia terlihat menyedihkan? Iya, benar. Mengapa? Padahal kami sama taman anakmu, dia begitu dimanja dan disayangi. Sedangkan aku harus diperlakukan seperti ini. Nomor 304 adalah di sini. Terus begini juga bukan jalan keluarnya. Bagaimana kondisi ibu sebenarnya? Dia harus menjelaskannya dengan jujur. CJ. Permisi, apakah ini rumah Pak Ding? Maaf, apa ini rumah Pak Ding? Siapa sih yang datang mengetuk pintu saat hari libur begini? Itu, jangan-jangan Lin Shuo yang datang? Anak sial itu, waktunya tidak pernah tepat, malah muncul tepat saat Presiden Lin datang. Benar-benar pembawa sial. Liang Li, pergi kurung dia dan awasi dengan baik, jangan biarkan dia keluar merusak segalanya. Aku akan pergi melihatnya. Chen anak pintar, masuk ke dalam dan bermain dulu, ya. Anda berdua ini siapa? Saya Lin Hao, asisten khusus Presiden Li Shuo, dan beliau ini adalah tuan kami. Aduh, silakan masuk, silakan masuk, silakan masuk. Lihatlah, ternyata benar-benar Presiden Lin. Aduh, nama Anda sangat terkenal. Saya sudah lama ingin bertemu. Sebenarnya saya, saat memberikan undangan kepada keluarga Lin, hanya mencoba peruntungan saja, tidak menyangka Anda benar-benar datang. Senang bertemu dengan Anda, suatu kehormatan besar. Chen, kenapa kamu lari keluar? Kenapa anak laki-laki? Apa maksud perkataan Anda? Chen adalah penerus keluarga Ding di masa depan, tentu saja dia anak laki-laki. Chen sayang, cepat beri salam pada paman. Halo, Paman. Anak ini kenapa? Nasib Chen sungguh malang. Dia menderita penyakit jantung bawaan dan perlu transplantasi jantung, tapi usianya belum cukup dan belum mendapatkan pendonor. Aduh, Presiden Lin, jangan berdiri saja. Ayo masuk ke dalam. Karena tahu Anda akan datang, kami sudah bersiap-siap sejak pagi tadi. Tidak perlu. Kedatangan saya kemari hanya ingin bertanya, apa Anda melihat seorang anak perempuan? Anak perempuan? Anak perempuan apa? Seorang anak perempuan pemulung, pakaiannya agak compang-camping, sangat kurus, tingginya sekitar segini. Maksud Anda si pengemis kecil yang terlihat sangat malang itu? Kamu bilang nenekmu sakit? Sakit apa? Kamu setiap hari bersamanya. Tapi sakit apa saja kamu tidak tahu. Apa sih gunanya kamu ini? Percuma saja aku membesarkanmu. Aku cuma tahu kalau kakek dokter bilang, mata nenek sudah tidak baik, dan harus ke ibu kota provinsi untuk berobat. Mungkin itu karena faktor usia, glaukoma paling. Jangan melebih-lebihkan. Bukan itu. Dokter bilang operasinya butuh $400.000. Pelankan suaramu. Kenapa emosi sekali sih? Begini saja. Bulan depan, aku akan usahakan cari uangnya. Sebelum itu, jangan datang kemari lagi. Kalau sampai keluarga Ding tahu identitasmu, jangan harap dapat uang sepeser pun. Tidak bisa. Nenek tidak bisa menunggu selama itu. Presiden Lin. Aduh,
Apa ada salah paham di sini? Anda sangat peduli pada anak itu? Memangnya apa hubungan Anda dengannya? Urusan Tuan bukan tempatmu untuk ikut campur. Kalau terus banyak alasan, jangan salahkan aku jika berbuat kasar. Bu, bagaimana ini? Lebih baik kita serahkan saja orangnya. Tidak bisa. Melihat situasi ini, hubungan anak itu dengan Lin Shuo pasti sangat istimewa. Kalau dia sampai tahu kejadian tadi, bisa gawat, cepat hentikan dia. Presiden Lin, Presiden Lin, Presiden Lin. Meskipun Anda orang terkaya di kota ini, tapi Anda tidak bisa masuk ke rumah orang sembarangan kan? Apalagi di rumah kami sama sekali. Tidak ada orang yang Anda cari. Kamu pikir $400.000 itu sedikit? Aku tidak peduli, aku hanya ingin nenek sembuh. Minggir. Sudah kubilang pelankan suaramu, apa kamu tuli? Tuan, ruangan itu ada di sana. Dobrak pintunya. Lin Shuo, jangan bertindak seenaknya. Hancurkan. Bu, kenapa ada banyak orang di sini? Lily, kenapa kamu berganti pakaian di sini? Tadi aku datang untuk mengemasi barang-barang, lalu bajuku terkena tumpahan cat, jadi aku menggantinya di sini. Kenapa kalian semua datang? Presiden Lin, sudah puas melihatnya? Puas kan? Silakan pergi. Bagus sekali. Anak manis, yang barusan kamu katakan tentang pengemis kecil, pecundang menyedihkan, itu apa maksudnya? Lin Shuo, cukup ya. Menantuku itu sangat baik hati. Dia sering sekali memberi makan anjing-anjing liar di sekitar sini. Dan terkadang kalau melihat pengemis, dia juga memberi mereka sedekah makanan. Sepertinya, setelah dilihat oleh Chen Chen, dia menganggap keduanya sama saja. Namanya juga anak-anak. Soal hal-hal seperti ini, dia belum mengerti konsepnya. Anak kecil, apa benar seperti yang dikatakan nenekmu itu? Chen Chen, kamu beritahu paman, apa benar tadi pagi ada seorang pengemis cilik bertanya jalan? Lalu ibumu dengan baik hati memberitahunya. Ternyata dia tak tahu terima kasih. Malah mau meminta uang lebih, kan? Si gembel itu, baunya sangat menyengat, benar-benar menjijikan. Itu hanyalah ucapan anak kecil. Presiden Lin, jangan dimasukkan ke hati. Anda begitu perhatian pada anak itu. Siapa dia bagi Anda? Jawab saja apa yang saya tanya, jangan bertanya hal yang tidak perlu. Karena hari ini hanyalah kesalahpahaman, aku tidak akan mengganggu reuni kalian lagi. Aku minta maaf atas kelancanganku hari ini. Mengenai rencana kerjasama yang Anda sebutkan tadi pagi, Anda bisa datang ke perusahaanku besok untuk membahasnya. Baik. Dia tidak ada di sini? Kira-kira dia pergi kemana ya? Tuan, ada telepon dari rumah sakit. Katanya nenek sudah sadar. Bagus sekali. Mengenai asal-usul gelang itu, nenek pasti tahu. Ayo, pergi ke rumah sakit. Kenapa diam saja? Dokter bilang, penyakit nenek sangat parah, perlu segera dioperasi. Kalau begitu, lakukan operasinya dulu. Aku sudah menunggu selama 8 tahun, tidak masalah menunggu sebentar lagi. Tapi biaya operasinya belum dibayar. Anak kecil itu bilangnya ingin mencari ibunya untuk biaya operasi, tapi sudah sekian lama dia belum juga kembali. Minta dokter untuk segera mengoperasi seluruh biaya operasinya. Biar aku yang menanggung. Dasar anak sial, kamu hampir saja membuatku ketahuan oleh Lin Shuo. Aku akan menghabisimu hari ini. Aku habisi kamu. Biar aku habisi kamu, mati kau. Katakan, apa hubunganmu yang sebenarnya dengan Lin Shuo itu? Aku tidak kenal dengan orang yang paman sebutkan. Tidak kenal ya? Masih keras kepala. Sudahlah Shi Jie. Kalau dipukul lagi, dia bisa tiada. Bu, dia hanya seorang pengemis. Tidak masalah bagiku menghabisinya. Apa yang ibu takutkan? Kamu diam dulu. Aku ingin bertanya padamu. Apa kamu benar-benar tidak kenal Lin Shuo? Tidak kenal. Lalu kenapa dia mencarimu? Bu, menurutku Lin Shuo itu belum tentu sedang mencarinya. Pengemis seperti ini ada di mana-mana di jalanan.
Nenekmu memang benar sedang sakit. Biaya operasinya 400.000 dolar. Iya, Ingin aku mengeluarkan uang untuk menyelamatkan nenekmu? Itu bukan hal yang tidak mungkin. Tapi ada satu syarat. Ibu, sejak kapan ibu jadi suka mencampuri urusan orang lain? Ya memang benar. Keluarga kita memang tidak kekurangan uang. Tapi tidak seharusnya kita menggunakannya untuk menyantuni seorang pengemis, kan? Chen Chen sudah hampir berusia 6 tahun. Tapi kita masih belum menemukan donor jantung yang cocok. Tidak boleh. Ibu, sama sekali tidak boleh. Apa urusanmu di sini? Diam kamu. Ibu, aku tahu apa yang ingin ibu lakukan, dan itu sama sekali tidak boleh. Chen Chen adalah putra keluarga Ding kita, Dwara putra. Sedangkan dia hanya seorang pengemis kecil. Dia hanya punya seorang nenek yang sudah hampir tiada. Dan pastinya dia tidak punya ibu. Jika dia lenyap secara diam-diam dari dunia ini, tidak akan ada yang tahu. Tidak boleh. Benar-benar tidak boleh. Pasti ada jalan lain. Ibu, aku memohon kepada ibu, lepaskanlah dia. Pergilah. Kamu tidak disambut di sini. Jangan pernah muncul lagi, atau aku akan menghajarmu setiap kali melihatmu. Pergi. Nyonya, aku bersedia. Asalkan bisa mengobati nenek, aku bersedia melakukan apapun. Meskipun harus mengorbankan diriku demi keselamatan nenek, aku tidak keberatan. Gadis bodoh, apa kamu tidak mengerti kata-kataku? Kukatakan pergi sekarang. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku hanya butuh nenek. Nenekku hampir tiada. Aku tidak punya uang untuk mengobatinya. Aku tidak punya 400.000 dolar. Bahkan 40 dolar pun aku tidak punya. Jika kamu tidak membiarkan Nyonya membayarnya, maka berikanlah uangmu untuk mengobati nenek. Kamu memintaku menunggu 1 bulan. Aku akan menunggu. Tapi nenek tidak bisa menunggu lagi. Apa kamu mau membiarkannya tiada karena sakit? Dia kan milikmu juga. Dia kan? Diam. Ada apa ini? Shiji, aku... Tadi pagi aku merasa ada yang aneh. Kamu tidak punya hubungan darah dengan anak ini, tapi bagaimana mungkin tanpa alasan jelas dia memanggilmu ibu? Jangan-jangan dia itu anak haram yang kamu lahirkan sebelum menikah dengan keluarga kami? Bagaimana mungkin, Ibu? Kalau tidak percaya, tanya saja Shiji. Seumur hidupku, hanya dia satu-satunya priaku. Ibu, aku bisa membuktikan itu. Dia memang masih suci saat itu. Untung saja waktu itu aku melakukan operasi perbaikan. Masih suci. Justru karena itu makanya semakin mencurigakan. Ibu, apa maksud ibu berkata begitu? Jangan pikir aku tidak tahu apa-apa. Dunia medis sekarang sudah sangat canggih. Kamu hanyalah gadis tanpa orang tua. Demi mendapatkan putraku yang hebat, bukankah kamu berniat menggunakan taktik kotor? Jika ingin menuduh seseorang, bukankah alasan selalu bisa dibuat? Jika ibu bersikeras berpikir begitu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sudahlah ibu. Chen Chen sudah sebesar ini, kita sedang membahas anak sampah ini, kenapa malah menyalahkan Lily? Gadis kecil, aku ingin bertanya padamu. Kenapa kamu memanggil dia ibu? Apakah dia ibumu? Ibu. Jangan panggil aku ibu. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusak kehidupanku yang sekarang. Lagipula dia belum terdaftar resmi, buang saja dia di sembarang tempat, jika dia tiada pun tidak akan ada yang tahu. Nenek. Kalian harus menjelaskannya, kalau tidak, jangan harap soal operasinya. Dia? Aku dan dia adalah... Kalian berdua apa? Aku dan dia adalah... Adalah apa? Cepat katakan. Apa hubungan kalian? Aku dan dia adalah... Mulai sekarang, jangan pernah berharap bisa mendengar dia memanggilmu ibu lagi. Tapi nenek tidak ingin aku mengakuinya. Pertemuan pertama itu... Ternyata benar. Lalu kenapa kamu masih memanggilnya ibu? Aku asal bicara saja. Aku sudah hidup bersama nenek sejak kecil. Aku tidak punya ibu. Aduh ibu.
Sudah kukatakan kalau itu adalah hal yang mustahil. Lihat saja. Nih ya. Lagi pula. Lihatlah anak haram ini. Seluruh tubuhnya kotor sekali. Neneknya pun pasti orang tua yang hina. Aku lebih rela Lili sebatang kara daripada melihatnya lahir dari keluarga seperti ini. Jangan berani bicara buruk tentang nenekku. Dasar anak nakal, pelajaran yang kuberikan sebelumnya sepertinya masih kurang ya. Hah? Percaya tidak? Kalau aku. Sudahlah. Anak ini terlihat jelas tidak beretika. Buat apa kamu repot-repot meladeninya? Aku tidak butuh kebaikan palsumu. Hei kau, lepaskan gigitanmu. Lepaskan, lepaskan. Kamu dengar tidak? Dasar jahat, lepaskan ibuku. Chen-Chen, Mulai sekarang urusanku. Tidak butuh campur tanganmu. Jangan ikut campur. bawa ke rumah sakit, cepat. Anak nakal, cepat ikut aku. Dokter? Dokter? Nenek, Ayo cepat jalan. Sebaiknya kamu berdoa agar Chen-Chen baik-baik saja. Jika tidak, aku akan membuat perhitungan denganmu. Cepat pergi. Nyonya, Anda sungguh beruntung. Ada seseorang yang memberikan uang untuk operasi Anda. Berikan saya. Hah? Berapa biayanya? $400.000. $400.000? Iya, Saya tidak mau diobati lagi. Tidak usah diobati. Nyawa tua saya ini, mana sepadan dengan $400.000? aduh Nyonya, tenang saja. Orang itu sudah membayarnya untuk Anda. Tidak perlu memikirkan apapun, fokus saja mempersiapkan operasi. Ya, Tetapi, $400.000 ini, bagaimana mungkin saya bisa melunasinya? ayolah. Kesehatan adalah yang utama. Lagi pula, bukankah masih ada cucu perempuan Anda yang menemani? Cucu Anda masih begitu muda, mana mungkin tidak ada kesempatan untuk membalasnya. Dokter, saya ingin sendirian sebentar. Baiklah, silakan istirahat dulu. Setelah kondisi membaik, kita akan segera bersiap untuk operasi. Bagaimana? Ya, $400.000. $400.000. Aku dan Yuan-Yuan harus mengumpulkan berapa banyak botol selama bertahun-tahun. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak boleh begini. ibu mertua, kamu mau membawaku kemana? Aku hanya ingin melihat nenekku. Tadi kamu bilang mau melakukan apa saja. Ini cuma satu pemeriksaan saja. Apa kamu tidak mau menyelamatkan nenekmu lagi? Aku mau. Kalau mau ikut. jangan berisik. Ada- Cepat ikuti. Anak kecil, aku akan mulai mengambil cairan sumsum tulangmu ya. Rasanya akan sedikit sakit loh. Aku tidak takut. Dulu kalau disuntik, nenek selalu bernyanyi untukku. Setelah bernyanyi, rasa sakitnya pun hilang. Benarkah? Hebat sekali ya. Kalau begitu, maukah kamu bernyanyi untukku? Tentu saja. Ayun, ayun, berayun. Berayun ke jembatan rumah nenek. Nenek memanggilku bayi yang baik. 1 potong roti mantau, 1 potong kue. Nyonya, apa yang sedang Anda lakukan? Sepanjang hidupku sudah cukup menderita. Yuan-yuanku yang malang. Mana mungkin aku tega membiarkannya menanggung hutang sebanyak itu. Nyonya, tidak ada yang menyuruh Anda membayar hutang. Padahal kita bukan kerabat sama sekali. Atas dasar apa orang itu memberi kami uang sebanyak ini? Hutang uang itu sulit dibayar. Namun hutang budi jauh lebih berat. Yuan-yuan masih sangat kecil. Mana mungkin aku membebaninya? Dan mengorbankan sisa hidupnya? Sekarang bagaimana? Begini, kamu hubungi Presiden Lin, minta dia datang ke sini secara langsung. Sekarang hanya pendonor tersebut yang harus mengatakannya langsung bahwa uang itu tidak perlu dikembalikan, barulah dia akan percaya. Tahan orang itu. Aku akan segera ke atas. Nyonya tua, tolong dengarkan saya. Kemarilah dulu, kita bicarakan ini pelan-pelan. Ya? Anda tentu tidak ingin cucu Anda mulai hari ini hidup sebatang kara, bukan? Tunggulah sebentar lagi, cucu Anda akan segera sampai ke sini. Cepat pergi. Jangan ada yang pergi ke sana. Anak malang itu, jika dia tahu penyakitku sangat parah, dia pasti akan melakukan sesuatu yang bodoh. Di usiaku yang sekarang, sekalipun sembuh, berapa tahun lagi aku bisa bertahan hidup? Kamu baik-baik saja?
Ya. Dokter Kakak, apakah bulan malam ini bulat? Benar juga, hari ini tanggal 15 bulan 8, hari yang tepat untuk berkumpul bersama keluarga. Jika kamu bertemu Yuan-Yuan, tolong sampaikan padanya bahwa selama hidup di dunia ini, tidak ada seorang pun yang akan berbuat baik padamu tanpa pamrih. Karena itu, janganlah mengharapkan hal-hal yang tidak bisa digapai. Setelah nenek sudah tiada nanti, tetaplah bertahan di sudut duniamu, seorang diri, hiduplah perlahan, dan hiduplah dengan baik. Nenek, tunggulah aku. Setelah aku mendapatkan uangnya, aku akan segera datang menyelamatkanmu. Nyonya tua, Jangan lihat, ini terlalu mengerikan. Anak kecil dilarang melihat ini. Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk menjaganya dengan baik? dia terus saja membicarakan masalah biaya operasinya. Dia tidak ingin menjadi beban bagi cucunya. Siapa yang menyuruhnya? Mengeluarkan biaya itu? Aku juga sudah mengatakan hal yang sama kepadanya, tapi Dasar anak nakal, apa kamu mau kabur lagi? Hah? Ikut aku sekarang. Sial sekali. Penyakit apa itu? Begitu putus asa sampai menyerah pada hidup? Sudahlah, diam saja. Jaga ucapanmu baik-baik. Kenapa kamu cerewet sekali? Apa kamu masih ingin menyelamatkan nenekmu? Orang-orang dari keluarga Ding Tuan, Anda tidak apa-apa? Saya dengar orang tua itu. Jangan bicara. Segera kerahkan lebih banyak orang. Lalu geledah lantai 3, 5, dan 6. Secara menyeluruh untukku. Anda ingin melakukan apa? Aku melihat anak itu. Cari ke segala penjuru dengan teliti. Ibu mertua, aku ingin ke kamar mandi. Kenapa kamu banyak alasan sekali, sih? Aku sudah benar-benar tidak tahan lagi. Kamu bukannya ingin menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri dan menemui nenekmu, kan? Bukan. Tadi dokter kakak bilang, setelah disuntik akan terasa ingin buang air kecil? Kalau tidak percaya silakan tanya padanya. Biarkan aku memberitahumu ya, jika ingin menyelamatkan nenekmu, jangan pernah berpikir untuk bermain curang denganku. Cepat sedikit. Halo Ibu. Ibu ada di mana? Sudah menemukan anak itu belum? Lin Shuo sudah datang membawa orang-orangnya kemari. Lin Shuo? Apa yang dia lakukan di sini? Presiden Lin, kebetulan sekali ya. Bisa-bisanya saya bertemu Anda di sini. Benar juga. Kebetulan sekali ya. Tadi pagi saya baru mencari gadis kecil itu. Sampai mendatangi rumah kalian, lalu melihatmu di rumah sakit. Dan sekarang kita bertemu lagi di sini. Kenapa bisa ada hal sebetulan ini di dunia ini? Presiden Lin, apa yang Anda katakan? Saya tidak mengerti maksudnya.
Jangan berpura-pura lagi. Saya tadi melihat di bawah. Anda membawa seorang anak naik ke lantai atas. Mungkin itu Chen-Chen, kedatangan saya kali ini hanyalah untuk membawa Chen-Chen berobat. Masih berani berpura-pura. Aku jelas-jelas melihat bahwa yang Anda bawa adalah seorang anak perempuan. Ah, aku baru ingat. Tadi ada seorang gadis kecil di lantai bawah yang tampak sedang tersesat, jadi aku membawanya naik. Apa Anda mencarinya? Dia ada di ruangan itu. Kamu benar-benar orang yang keras kepala sekali. Presiden Lin, sebenarnya. Apa yang sedang Anda bicarakan? Lin Shuo sudah berkali-kali mencarinya. Sebenarnya apa yang ingin kalian lakukan? Tuan, lantai 3, 5, dan 6 sudah kami geledah, namun dia tidak ditemukan. Bukankah masih ada satu ruangan yang belum diperiksa? Tapi ini kan toilet wanita. Tindakan Anda ini benar-benar tidak punya sopan santun. Yang ada di dalam dengarkan aku. Aku beri waktu 10 detik, segera keluar sekarang juga. Jika tidak, aku tidak keberatan untuk bersikap kasar kepada kalian. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Tuan, sepertinya sudah cukup. Geledah. Tuan, pintunya tidak bisa dibuka. Orang yang di dalam, keluar. Apa yang kalian lakukan? Ini toilet wanita? Puas sekarang, Presiden Lin? Orang terkaya di ibu kota provinsi menerobos masuk ke toilet wanita. Jika berita ini tersebar, pasti tidak akan enak didengar. Aku sudah memanggil di depan pintu begitu lama. Kenapa kalian lama sekali tidak keluar? Anda cuma memberi waktu 10 detik. Saya bahkan tidak sempat menarik celana saya ke atas. Tuan, sekarang bagaimana? Mundur. Beruntung sekali ada kamu. Lalu, di mana gadis itu? Gadis apa? Saya tidak melihat siapapun. Dia tidak ada di sini. Mana mungkin? Aku melihatnya sendiri. Cepat sedikit. Dasar anak tidak berguna, saat aku menemukannya, aku benar-benar akan memberinya pelajaran. Nenek si anak haram itu, di bangsal mana dia menginap? Di sana, di sebelah sana. Hanya satu lihatan saja. Setelah memastikan nenek baik-baik saja, aku akan segera kembali. Ibu mertua sepertinya tidak akan marah, kan? Kak, Ya? apakah kamu melihat nenekku? Apa kamu melihat nenekku? Apa orang ini nenekmu? Apa kamu tadi tidak melihatnya? Dasar anak kecil nakal. Aku sudah tahu kalau kamu tidak bisa tenang. Kak, apa yang ingin kamu katakan tadi? Ada apa dengan nenekku? Dia? Dia ada di ruang operasi. Sudah terbaring seharian di sana. Hanya tinggal menunggu biayanya terkumpul untuk dilakukan tindakan medis. Kenapa bicara omong kosong sebanyak itu? Sepertinya kamu tidak sungguh-sungguh berniat menyelamatkannya. Aku mau. Mau? Kalau mau, segera lakukan. Biaya operasi sebesar $400.000 sudah dilunasi. Operasi bisa segera dijadwalkan. Terima kasih, Nyonya. Jangan berterima kasih kepadaku. Berterima kasihlah pada dirimu sendiri. Seandainya tipemu tidak cocok dengan Chen-Chen, aku tidak akan memberikan uangnya. Hah? Bolehkah aku melihat nenekku? Maaf ya, nak. Orang luar tidak boleh masuk ke ruang operasi. Tapi tenang saja, operasinya pasti akan berjalan lancar. Sudah dengar, kan? Jangan pernah berpikir untuk lari diam-diam, ikut aku kembali. Seperti yang sudah dijanjikan, 10%, semuanya milikku. Tenang saja, bagianmu tidak akan kurang. Kalian benar-benar beruntung.
Selain tipenya cocok, umurnya baru 8 tahun, ukuran jantungnya pas, dan tidak perlu dilakukan pemotongan, hal ini langsung mengubah 80%. Ani, risiko operasi menurun menjadi hanya 10%. Anak itu tidak memiliki identitas resmi. Secara kebetulan, satu-satunya orang yang tahu keberadaannya adalah neneknya. Dan neneknya juga sudah tiada, karena jatuh dari gedung. Ini benar-benar seolah-olah ia lahir memang untuk menjadi pendonor bagi Chen Chen. Minggu depan adalah ulang tahun Chen Chen yang ke-6, aku harus mengadakan pesta besar-besaran untuknya, untuk merayakan hidup baru Chen Chen. Semua ini salahku, karena sudah ikut campur urusan orang. Jangan terlalu dipikirkan. Gejalanya sudah sangat parah. Bahkan jika kejadian ini tidak ada, sepertinya dia juga tidak akan bertahan lama. Tapi jika bukan karena aku, seharusnya dia masih punya waktu untuk melihat cucunya untuk terakhir kalinya. Barang ini adalah peninggalannya. Presiden Lin, bagaimana jika Anda sendiri yang memberikannya kepada anak itu? Atau haruskah pihak rumah sakit kami yang menyerahkannya? Berikan padaku. Lin Hao, antarkan barang peninggalan wanita tua ini ke kampung halamannya, dan carilah seseorang untuk menyelidiki. Apakah ada informasi mengenai keberadaan anak perempuan itu? Baik, Tuan. Ada satu hal lagi. Sebelumnya Anda menyuruh saya mengawasi keluarga Ding. Sekarang ada pergerakan dari keluarga Ding. Mereka akan mengadakan pesta ulang tahun anak mereka pada akhir pekan depan, dan mereka sedang membagikan banyak undangan. Begitu cepat? Apanya yang begitu cepat? Maksud saya, anak Ding Shiji begitu cepat merayakan ulang tahunnya. Anak itu menderita penyakit jantung. Ya, benar. Dia sudah lama berada dalam daftar antrean donor di rumah sakit kami. Kalau dihitung-hitung, hampir 6 tahun lamanya. Umurnya sudah 6 tahun. Apa anehnya jika seorang anak merayakan ulang tahun? Kali ini tidak biasa. Jadi, sangat masuk akal jika mereka merayakannya secara besar-besaran. Apa maksud Anda? Bagi penderita tetralogi Fallot, waktu terbaik untuk operasi adalah antara usia 2-6 tahun, melewati usia 6 tahun, risikonya akan sangat besar. Namun di dalam negeri umumnya hanya ada donor dari orang dewasa. Donor yang cocok untuk Ding Chen Chen sangat amat sedikit. Agar anak itu tidak mengetahui hal ini, mereka tidak pernah merayakan ulang tahun sebelumnya. Kali ini anak itu genap berusia 6 tahun, dan mereka juga sudah mendapatkan donor. Itu sebabnya saya bilang ini tidak biasa. Sudah sekian lama tidak dapat donor. Bagaimana bisa tiba-tiba ketemu? Saya tidak tahu pasti. Yang jelas, donor tersebut bukan ditemukan oleh rumah sakit kami. Selain lewat OPPO, apa ada saluran lainnya? Tidak mungkin ada yang bertindak kriminal demi mendapatkan jantung, kan? Itu pengemis kecil itu pecundang malang itu. Ayo, cepat jalan. Larilah lebih cepat. Lebih cepat lagi. Chen Chen, aku benar-benar tidak sanggup berlari lagi. Bisakah kita ganti permainan lain? Nenekku sudah bilang, kamu adalah budakku. Jika berani tidak menurut, aku akan suruh ibuku menghabisimu. Padahal dia itu ibuku juga loh. Chen Chen, berhenti main. Kamu akan segera sampai. Ayo, ikut ibu ganti baju. Malam ini, kamu akan jadi pangeran kecil yang paling bahagia. Tidak mau, aku masih mau main sebentar lagi. Nyonya, kue tuan muda diletakkan di mana? Kenapa kamu mengeluarkan kuenya sekarang? Udara sangat panas begini, sebentar lagi semuanya akan meleleh. Cepat bawa kembali ke dalam. Sebentar saja ya. Setelah ibu membereskan kue, ibu akan menjemputmu. Si pengemis bau ini malah bermalas-malasan ya? Ngapain kamu lihat-lihat kueku? Kamu ingin mencurinya ya? Aku tidak bermaksud begitu. Aku beritahu ya, itu adalah kueku, kamu tidak boleh menyentuhnya sedikit pun. Cepat merangkak sana. Ayo, jalan. Chen Chen? Chen Chen, lihat pengemis kecil itu. Bukankah dia terlihat sangat menyedihkan seperti tikus basah? Iya, benar. Jika dia berani tidak patuh, aku akan suruh ibu untuk menghabisinya. Tubuh mereka bau sekali, jangan sampai aromanya mengganggu Chen Chen. Ikut ibu ganti baju aja. Malam ini jadilah pangeran kecil yang paling bahagia. Ini semua karenamu. Setelah ibu memilikimu, dia jadi tidak mau mengakuiku. Seandainya di dunia ini tidak ada lagi Ding Chen Chen, maka ibu hanya akan menjadi milikku seorang. Liang Manyue, apa yang sedang kamu pikirkan? Nenek pasti akan marah jika mengetahuinya. Cepat, Chen Chen, pegang tanganku. Manyue, selamatkan aku. Cepat, pegang tanganku. Chen Chen, Chen Chen. Cepat bangun. Cepat, kalian cepat bawa tuan muda kembali.
Jika sesuatu terjadi pada Chen Chen, aku akan buat perhitungan denganmu. Tuan, anak itu tidak punya identitas, juga tidak pernah sekolah, dan tidak punya hubungan sosial apapun. Orang yang kami utus ke kampung halaman hanya berhasil mencari tahu namanya, yaitu Liang Manyue. Manyue? Wanita tua itu masih punya seorang putri, yang selama ini berada di ibu kota provinsi. Di rumahnya kami berhasil menemukan foto putrinya, dan sekarang sedang dikirim kemari. Baiklah. Tuan, apakah Anda benar-benar akan menghadiri pesta ulang tahun itu? Lagi pula dia tidak mengundang kita. Tujuan saya hari ini bukan untuk pesta ulang tahun. Bukan untuk pesta ulang tahun. Lalu untuk apa? Setelah mencari donor selama 6 tahun. Tanpa ada kabar sama sekali, kemunculan seorang gadis tiba-tiba membawa harapan baru. Aku ingin lihat dari mana mereka mendapatkan kemampuan sehebat itu. Chen Chen, selamat ulang tahun. Ini adalah hadiah ulang tahun untukmu. Terima kasih, Paman. Kudengar kamu tadi siang terjatuh ke air. Apa kamu baik-baik saja? Dia baik-baik saja, hanya sedikit terkejut saja. Lalu, apakah sudah ke rumah sakit? Fisik Chen Chen ini tidak boleh terlalu lelah. Tahun ini sudah berumur 6 tahun, kan? Lalu, apakah pendonornya sudah ditemukan? Aku beritahu ya, jangan terlalu khawatir. Jika belum ada pengaturannya, mana mungkin diadakan pesta ulang tahun semeriah ini? Benar sekali. Aku meminta bantuan teman di luar negeri, akhirnya sudah menemukannya. Setelah pesta ulang tahun ini berakhir, kami akan pergi ke Jerman untuk melakukan operasi. Wah, itu bagus sekali. Chen Chen, nanti kamu sudah bisa bersama Junjun untuk main bola dan berangkat sekolah bersama. Bukannya sudah kubilang, untuk tetap diam di ruang bawah tanah, mengapa kamu malah keluar? Lihatlah dirimu yang payah. Itu kan cuma sepotong kue. Nanti aku akan suruh orang untuk membawakanmu sepotong. Jangan berkeliaran sembarangan lagi, dengar tidak? Lily, pergilah ke dapur dan lihat apakah hidangannya sudah siap. Baik, Ibu. Tuan, sudah lama saya mencari tapi belum menemukan anak itu. Apa dia benar-benar ada di sini? Jangan cemas, coba cari lagi. Presiden Lin, bagaimana bisa Anda kemari? Saya sungguh merasa sangat terhormat. Selamat datang, Ibu Presiden Lin datang. Mengapa dia bisa kemari? Melihat sikap ibu tua ini, sepertinya Anda tidak menyambut saya. Mana mungkin begitu? Anda sudah sudi mampir kemari, saya justru merasa sangat senang sekali. Sebelumnya di rumah sakit memang ada sedikit kesalahpahaman. Maafkan kelancangan saya. Kedatangan saya kali ini adalah khusus untuk meminta maaf. Jangan sungkan, jangan berkata begitu. Karena sudah datang, silakan masuk dan duduklah di dalam. Bawa dia ke ruang kerja, pastikan agak jauh dari ruang bawah tanah. Presiden Lin, maukah kita berbincang di ruang kerja saya? Di sini terlalu bising. Benar sekali, pergilah ke ruang kerja. Aku akan meminta Lily membuka sebotol anggur yang enak, dan kalian bisa berbincang santai. Lily. Aduh, kemana perginya Lily ini? Kalian pergilah duluan, nanti aku sendiri yang akan membawakannya. Mari tuan sekalian, silakan masuk, silakan. Ibu mencari saya? Dari mana saja kamu? Lin Shuo datang, dan kamu. Lupakan saja, lebih baik aku pergi sendiri. Dengan penampilanmu yang seperti ini, kamu benar-benar membuat malu Shi Jie. Ding Chen Chen. Selamat ulang tahun. Soal kejadian sore tadi, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Jika itu orang lain pun, aku akan tetap menolongnya. siapa juga yang ingin berterima kasih padamu? Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin aku terjatuh ke dalam air? Ini semua salahmu. Aku tidak butuh ucapan selamat darimu. Bukannya ibu sudah mengurungmu di ruang bawah tanah? Untuk apa kamu keluar? Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu pasti iri padaku. Karena aku punya kue yang sangat cantik ini,
dan kamu ingin datang untuk merusaknya. Siapa juga yang iri padamu? Kalau tidak iri, kenapa masih menumpang di rumahku? Kamu ini kotor dan berbau tidak sedap, kamu membuat tamanku menjadi kotor. Tenang saja, setelah nenekku sembuh nanti, aku akan pergi mencarinya, dan tidak akan menumpang lagi di rumah kalian. Masih berani berbohong, nenekmu itu sudah tiada sejak lama. Coba, katakan sekali lagi. Apa kamu berani mengatakannya lagi? Apa yang sedang kalian lakukan? Chen, kamu tidak apa-apa? Kenapa kamu masih di sini? Kamu sudah berulang kali melakukan ini? Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Di mana nenekku? Cepat katakan. Di mana nenekku? Nenekmu. Kenapa di luar sangat berisik? Sepertinya ada anak yang tidak sopan, sudah mengabaikan Presiden Lin. Saya akan segera menanganinya. Apa orangnya baik-baik saja? Aku menyuruh mereka mengirimkan fotonya terlebih dahulu. Biar aku lihat. Sudah larut begini, tapi Presiden Lin masih sangat sibuk bekerja. Itu, ruang kerja saya ini, sinyalnya memang kurang bagus. Bagaimana jika Presiden Lin... Ada banyak tamu di sini. Siapa yang menyuruhmu membawanya keluar? Katakan padaku, kemana nenek pergi? Dia sudah tahu semuanya. Karena semuanya sudah terjadi, lebih baik beritahu saja kenyataannya. Lagi pula setelah hari ini lewat, dia juga akan segera tiada. Lebih baik, biarkan dia pergi dengan tenang setelah mengetahui segalanya. Kenyataan apa? Kenyataan apa yang kalian bicarakan? Kalian bicara soal kenyataan apa? Cepat katakan. Ibu mertua, bukankah kamu sudah berjanji akan menyelamatkan nenekku? Kenapa kamu mengingkari janjimu? Itu, nak, dengarkan saya. Bukannya saya tidak ingin membantu nenekmu. Tapi saat saya pergi membayar biayanya, nenekmu sudah mengakhiri hidupnya sendiri. Dia sudah tiada. Itu pilihannya sendiri. Apa yang bisa saya lakukan? Tiada? Apa orang itu adalah nenekku? Nasi sudah menjadi bubur, sebaiknya kamu jangan terlalu bersedih. Diam kamu. Kenapa tidak mengatakannya padaku? Nenek sudah tidak ada, tapi kalian malah merayakan ulang tahun di sini. Apa kalian masih punya hati nurani? Cepat tahan dia. Bagaimana bisa ada pengemis masuk ke sini? Bagaimana kalian bekerja? Cepat usir dia. Dasar kurang ajar, apa yang kau lakukan? Pengemis bau, itu kue milikku. Jauhkan tangan kormu itu. Ding, Chen, apa kau tahu? Selama aku tumbuh besar, aku belum pernah melihat kue yang sangat indah seperti ini. Apa peduliku? Kalau kau ingin makan kue, minta saja pada ibumu untuk membelikannya. Ibu. Benar, seharusnya aku memintanya pada ibuku. Saat ulang tahun seharusnya minta kue pada ibu. Saat sakit dan menderita seharusnya mencari ibu. Saat aku diganggu anak-anak lain, seharusnya aku menangis pada ibu. Kenapa aku tidak mencari ibuku? Karena ibuku dia... Liang Manyue, kapan kau akan berhenti berulah? Biar aku tahu ya. Hari ini adalah hari terpenting bagi Chen. Aku tidak akan membiarkan dirimu membuat kekacauan di sini. Cepat kau pergi dari sini. Kau hanya tahu ulang tahunnya adalah hari yang terpenting? Tapi apa kau tahu? Hari festival pertengahan musim gugur itu juga hari ulang tahunku? Di hari ulang tahunku itu, nenek telah tiada. Apa ada dari kalian yang tahu? Hah? Kalian tahu? Kalian orang dewasa tahu segalanya? Tapi kalian orang dewasa sama sekali tidak mau memberitahuku. Atas dasar apa? Hidupku dan nenek sangat menderita. Tapi kalian malah hidup sangat bahagia. Atas dasar apa? Aku tidak terima. Tuan, sepertinya itu benar-benar anak itu. Tunggu sebentar. Dia sudah keluar? Lily. Itu benar, Lily. Kalau begitu,
Dia adalah putri dari orang tua itu. Pantas saja gadis kecil itu sangat mirip dengan wajahnya sewaktu kecil. Tuan, ada keributan di depan. Anak nakal, apa kamu sudah gila? Chen-Chen, Chen-Chen, jangan emosi dulu. Tenanglah. Jangan marah. Ayo, tarik napas dalam-dalam. Tarik napas. Mama, dia sudah mengajarkan menara kueku. Aku ingin dia membayar semuanya. Baik, Mama akan memberinya pelajaran untukmu sekarang. Tolong jangan emosi dulu, ya? Cepat kemari. Pergi dan bersujudlah di depan Chen-Chen. Aku tidak mau. Kamu merasa tidak bersalah? Hah? Lihatlah dirimu yang sekarang. Benar-benar seperti seorang preman. Apa nenekmu biasanya mengajarmu seperti ini? Kamu tidak berhak membicarakan nenekku. Nenek sudah tiada. Apa tidak ada sedikit pun rasa sedih di hatimu? Tentu saja aku sedih. Tapi sekarang bukan waktunya membicarakan itu. Cepat pergi dari sini. Aku tidak mau pergi. Nenek sudah meninggal. Bagiku, hidup sendirian di dunia ini sudah tidak ada artinya lagi. Lebih baik aku pergi menemani nenek. Bicara apa kamu ini? Bukankah begitu? Bukankah kamu ingin aku dan nenek lenyap? Karena hanya dengan kami tiada, tidak ada yang bisa membongkar rahasiamu. rahasia. Rahasia apa itu? Karena hanya jika kami tiada, maka tidak akan ada yang bisa mengungkap rahasiamu. Rahasia? Rahasia apa? Liang Li, apa sebenarnya yang sedang terjadi ini? Jangan dengarkan bicaranya yang asal-asalan. Anak ini pasti sudah tiada. Nenek sangat sedih, makanya beliau mengigau. Aku tidak bicara sembarangan. Ibu mertua, apa ibu tidak tahu? Aku ini sebenarnya adalah... Diam. Ternyata kue ini rasanya seperti ini. Liang Manyue, apa kamu masih merasa belum cukup memalukan? Aku sungguh sangat kecewa padamu. Kecewa? Kamu tidak pernah memberiku harapan. Lalu bagaimana bisa kamu merasa kecewa? Kalau memang kamu sebegitu bencinya padaku, kenapa kamu melahirkanku? Aku rasa dulu aku sudah terlalu toleran padamu. Mulai sekarang, jangan harap bisa mendapatkan hal baik sedikit pun dariku. Ikut denganku kembali ke ruang bawah tanah. Hentikan. Liang Li, kamu, bagaimana bisa kamu? Presiden Lin, kenapa Anda keluar? Apakah pelayanan Shijie kurang memuaskan? Atau biar aku? Tanya. Kenapa kamu main tangan begitu? Siapa orang ini? Auranya kuat sekali. Belum pernah lihat, di ibu kota provinsi pun, tidak pernah dengar, ada sosok seperti dia. Tidak peduli siapa dia, anak muda itu menindas wanita tua di depan umum, itu jelas salahnya. Ibu Lin Shuo, meski Anda kaya dan berkuasa, Anda tidak boleh menindas orang seperti itu. Lin Shuo? Dia Lin Shuo, Presiden Li Shuo Group, orang terkaya di provinsi. Lin Shuo? Beraninya kamu menyentuh putriku. Menghajarnya saja masih terlalu ringan. Putri? Kamu? Itu tidak mungkin. Kamu sendiri yang bilang, kalau kamu tidak kenal Lin Shuo. Yuan, maafkan aku Yuan. Ayah datang terlambat. Anda adalah ayah? Benar, akulah ayahmu. Gelang ini gelang yang ditinggalkan ibu untukku. Kenapa ayah tidak mengenalimu lebih cepat? Sampai membuatmu menderita begitu lama. Maafkan ayah, Yuan. Lin Shuo? Kamu benar-benar Lin Shuo? Lin Shuo? Apakah kamu Lin Shuo? Bukankah kamu sudah tiada? Benar kan? Sekarang saat kamu melihatku masih hidup, apakah kamu merasa sangat kecewa? Apa yang kamu katakan? Bahwa kamu masih hidup adalah hal baik? Bagaimana mungkin aku merasa kecewa? Jangan coba bersandiwara denganku. Apa yang baru saja kamu lakukan, semuanya aku lihat dengan jelas. Kamu ingin menikah lagi, dan punya anak lagi. Aku bisa memahaminya. Betapapun kamu ingin memihak dan melindunginya, aku juga bisa menerima itu. Tapi kamu, mengapa kamu begitu tega menyakiti putri kita sendiri? Liang Li, apa yang dikatakan orang ini? Semuanya benar? Gelandangan kecil ini benar-benar anakmu dengannya? Shijie. Kamu membohongiku. Awalnya,
Kamu bilang tidak punya siapa-siapa, tidak punya ayah dan ibu, karena itulah aku bersedia menikahimu. Pada malam pertama pernikahan kita, kamu bahkan bilang bahwa ini yang pertama kalinya bagimu. Tidak kusangka semua ini hanya tipu muslihat yang kamu susun. Beraninya kamu membohongiku. Dasar wanita tak tahu malu. Kamu wanita hina. Yuan-Yuan sayang, kita jangan melihat ini ya. Apakah paman benar-benar ayah? Ya, aku adalah ayahmu. Tenang saja, kedepannya ayah akan ada bersamamu, tidak akan ada lagi yang berani menyakitimu. Mengenai orang-orang itu, ayah akan membuat mereka satu persatu, membayar harganya. Presiden Lin, kami juga ikut dibohongi oleh wanita ini. Seandainya saya tahu lebih awal, kalau dia adalah anak Anda, saya pasti. Jadi maksud kalian, jika hari ini dia bukan putriku, kalian bisa sewenang-wenang menghinanya, menjadikannya pendonor hidup, dan menghabisinya demi mengambil jantungnya? Melakukan hal keji? Ya ampun, apa yang baru saja kudengar? Apa ini masih dalam masyarakat hukum? Tadi aku memang merasa aneh, padahal hanya operasi transplantasi jantung, di dalam negeri pun bisa dilakukan, tapi kenapa harus pergi ke luar negeri? Ternyata karena di luar negeri lebih mudah, dia melakukan kejahatan demi organ itu. Ini mengerikan sekali. Presiden Lin, aku tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Aku kesini cuma untuk makan di jamuan saja. Tolong jangan lampiaskan amarah Anda pada keluarga Tang kami. Aku juga sama. Aku tidak akrab dengan mereka. Dasar kamu orang serakah, segala sesuatu dimakan saja. Tidak seperti yang dia katakan, kalian tidak boleh pergi. Semuanya jangan pergi dulu. Paman, jangan pergi dulu. Aku masih mau main bola bareng Junjun. Lepaskan. Setelah ini jangan pernah temui Junjun lagi. Ibu, Liang Li, lihatlah apa yang sudah kamu perbuat. Sekarang kita sudah memancing amarah orang terkaya di ibu kota, semua yang kita miliki akan hancur. Orang terkaya di provinsi? Dia ini? Bodoh. Kalian semua sudah tertipu olehnya. Orang ini hanyalah seorang kuli bangunan. Cuma kebetulan namanya saja yang sama. Tidak mungkin dia orang terkaya itu. Liang Li, apa kamu sudah tidak waras? Presiden Lin baru saja datang pada festival musim gugur. Kami semua sudah pernah bertemu dengannya. Bagaimana bisa sekarang kamu bilang dia bukan Presiden Lin? Terus kenapa kalau sudah bertemu, hanya karena dia bilang begitu lalu kalian langsung percaya saja? Aku sudah mengenalnya sejak 10 tahun yang lalu. Saat itu kami bekerja di pabrik yang sama. Meski dia beruntung bisa lolos dari maut, dalam waktu 8 tahun, mustahil dia berubah drastis dan menjadi orang terkaya di provinsi. perkataannya ada benarnya juga. Hari itu, saat aku pergi ke keluarga Lin untuk mengirim undangan, yang menerimaku adalah seorang asisten wanita, bukan orang ini. Saat dia akan pergi hari itu, dia bilang akan memberimu beberapa pesanan kerja. Apa dia sudah memberikannya? Belum ada. Kupikir orang hebat seperti dia hanya sedang lupa saja. Itu karena tuan saya tiba-tiba dipanggil darurat oleh rumah sakit dan akhirnya melupakan masalah itu. Ibu Liang, apa kamu tahu kenapa tuan saya dipanggil ke rumah sakit? Itu karena ibumu, Ibu Li Xiaoying, sedang menderita sakit parah. Tapi kamu malah tidak mau mengeluarkan uang untuk pengobatannya. Tuan saya merasa kasihan padanya, makanya beliau bergegas ke rumah sakit untuk membayar biaya operasinya. Hebat sekali aktingmu. Berapa banyak Lin Xiao membayar untuk menyewamu? Setahu aku tentang dia hanyalah seorang pria pelit yang sangat perhitungan. Mana mungkin dia punya kebaikan sebesar itu? Itu totalnya $400.000. Baik, jika kalian bilang kalian orang terkaya di provinsi, mana buktinya? Tanpa bukti nyata, kenapa aku harus percaya pada kalian? Liang Li, kenapa kamu bicara seperti ini sekarang? Apa kamu pikir dengan memfitnah sembarangan, bisa menutupi fakta bahwa kamu telah memalsukan pernikahan ini? Bu, aku hanya ingin menebus kesalahanku. Aku memang membohongi kalian, tapi apa kalian jarang membohongiku? Selama bertahun-tahun, kalian mewaspadaiku seperti mewaspadai seorang pencuri? Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bahkan tidak bisa mengeluarkan $400.000 sampai membiarkan ibuku tiada kena sakit? Aku tidak ingin membahas hal-hal itu lagi. Ini pilihanku sendiri, aku menerimanya. Tapi bagaimana dengan Chen Chen? Chen Chen yang sedang sakit adalah fakta yang tidak bisa dibantahkan. Ini penyakit keturunan dari keluarga Ding. Kalian tidak bisa menyalahkan aku kan? Shiji punya masalah kesuburan. Kamu seharusnya juga tahu hal itu kan? Dasar wanita gila. Kenapa kamu jadi menyeret namaku? Sial. Kalian seharusnya berterima kasih padaku. Jika aku tidak melahirkan seorang anak perempuan sebelumnya, satu-satunya cucu keluarga Ding
bahkan tidak akan punya jalan untuk hidup. Karena Lin Shuo bukan orang terkaya di provinsi, maka dia tidak punya kemampuan untuk melakukan apapun pada kalian. Selama kalian tetap membiarkanku menjadi menantu keluarga Ding, aku akan menyerahkan anak itu untuk kalian urus sesuka hati. Liang Li, coba dengarkan apa yang sebenarnya kamu katakan. Aku tahu kamu membenciku, Lin Shuo. Kebencianku pun tidak kalah darimu. Kamulah yang membuatku menjadi hancur seperti sekarang ini. Saat pertama kali aku mendengar kabarmu, aku sedang hamil besar mencarimu di lokasi konstruksi selama 1 hari 1 malam. Tapi apa yang aku dengar? Kamu sudah tiada? Meninggalkan kami berdua lalu pergi selamanya. Saat itu usia kandunganku 8 bulan. Bagaimana mungkin aku tega membuang bayi ini? Sebagai seorang ibu, hal pertama yang kamu pikirkan bukanlah bagaimana cara membesarkan anak ini dengan baik, tapi justru ingin membuangnya. Atas dasar apa? Kenapa kalian bisa lepas tanggung jawab begitu saja dan bersikap tidak kenal? Kenapa kalian bisa pergi semaunya? Dan tiba-tiba muncul kembali sesuka hati? Kenapa aku harus membereskan kekacauan yang kalian perbuat? Lin Shuo, bukankah kamu sudah tiada? Kenapa kamu harus kembali lagi? Kenapa kamu harus datang dan mengganggu hidupku lagi? Aku ingin kamu beserta orang-orang di sekitarmu lenyap sama seperti 8 tahun yang lalu. Kamu sudah gila. Kamu benar-benar tidak bisa ditolong lagi. Liang Li, dalam situasi seperti ini, kamu masih bisa tertawa? Dengan tamparan ini, hutangku padamu sudah lunas. Lalu apa yang kamu punya untuk membayar hutangmu padaku? Apa maksudmu? Karena kamu bukan orang terkaya di ibu kota, maka tidak ada lagi yang perlu kami khawatirkan. Siapa di sana? Tangkap 3 orang ini dan bawa ke hadapanku. Besok pagi, segera angkut mereka ke dalam pesawat. Apa kamu yakin ingin melakukan ini, keluarga Ding? Ibu, aura apa ini sebenarnya? Mungkinkah kita sudah dibohongi oleh wanita seperti Liang Li ini? Bagaimana jika dia benar-benar orang terkaya? Karena semuanya sudah terlanjur, yang asli pun hanya bisa kita jadikan palsu. Ibu sudah gila. Memangnya kamu masih punya kemampuan untuk memberikan anak laki-laki lain bagi keluarga Ding? Tapi tidak ada tapi-tapian. Hanya ada mereka berdua, asalkan kita membereskan mereka sampai bersih, maka tidak akan ada yang tahu kalau kitalah pelakunya. Tuan, Anda bawa Nona pergi dulu. Cepat tangkap mereka. Kalian benar-benar menggali kuburan sendiri. Semuanya, masuklah. Ini, bukan, apa yang terjadi? Kenapa orang-orang ini tiba-tiba bermunculan? Siapa kalian sebenarnya? Bukankah dari awal Anda sudah tahu mengenai identitas tuanku? Apa perlu saya perkenalkan sekali lagi padamu? Jika begitu, usaha tuanku selama ini akan jadi sia-sia, kan? Dia hanyalah seorang pekerja bangunan. Bagaimana mungkin dia orang terkaya? Kamu membohongiku. Lin Shuo, berhenti di situ. Lin Shuo, kamu sama sekali bukan seorang buruh kasar. Kamu selama ini hanya berpura-pura. Tidak, saat aku bersamamu waktu itu, aku memang benar-benar seorang buruh kasar. Aku tidak pernah membohongimu. Sayang, tunggu ayah sebentar, oke? Saat itu, ketika kamu tinggal di Lishuo Ludao, apa kamu tidak merasa ada yang aneh dengan nama tempat itu? Jika saja aku punya modal usaha, aku pasti akan memesan semuanya. Nantinya, putri kita akan punya rumah besar yang tidak terhitung jumlahnya. Li Shuo? Liang Li? Lin Shuo? Ternyata itu kamu. 8 tahun lalu memang benar. Aku tidak menjagamu dengan baik dan gagal menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ayah dan suami. Jika kamu membenciku, aku akan menerimanya. Bukan begitu. Lin Shuo, dengarkan penjelasanku. Tapi Liang Li, ada satu hal yang tidak aku mengerti. Dulu saat aku pergi, selain meninggalkan sebuah gelang untukmu, aku juga meninggalkan buku tabungan. Di dalamnya ada semua tabunganku selama bertahun-tahun. Meskipun jumlahnya tidak banyak, tapi 8 tahun yang lalu, itu cukup untuk menghidupi dirimu dan anak kita. Mengapa sampai berakhir seperti ini sekarang? Jadi selama ini, $80.000 modal usahamu dari Liang Li adalah milik Lin Shuo. Pantas saja, dia hanya seorang gadis pekerja dari desa. Bagaimana mungkin dia bisa punya tabungan, jika bukan karena ayahmu tertimpa masalah, dan sangat butuh modal awal? Tidak mungkin aku akan demi uang yang hanya $80.000 saja, menyuruhmu menikahi wanita penuh kebohongan dan berhati kejam ini. Sudahlah, Bu. Jadi begitu rupanya. Liang Li, aku harus berterima kasih padamu. Terima kasih.
karena kamu sudah benar-benar busuk? Sehingga rasa bersalahku padamu, yang tersisa sedikit pun kini sudah sirna sepenuhnya. Yuan, ikutlah dengan ayah. Mau kan? Kedepannya kita tidak akan punya hubungan apapun lagi dengan orang ini sedikit pun. Yuan, ibu tahu kamu tidak akan tega meninggalkan ibu. Apa yang terjadi dulu adalah kesalahan ibu, nanti ibu pasti akan sangat menyayangimu. Ini semua kesalahan ibu. Bisakah beri ibu satu kesempatan lagi, ya kan? Yuan, meskipun orang ini bukanlah orang yang baik, tapi masalah orang dewasa memang tidak seharusnya kamu yang menanggungnya. Katakan pada ayah, apakah kamu ingin tinggal bersama ibu? Jadi untuk kedepannya, apakah aku akan sama seperti Liang-Liang? Menjadi orang yang memiliki ayah? Benar, Yuan, ayah tahu. Tahun-tahun ini, kamu tidak hidup dengan baik. Kamu juga sama seperti anak-anak lainnya, ingin ditemani oleh ayah dan ibu. Jadi, jika kamu menginginkan ibu, apapun keputusan yang kamu buat, ayah akan mendukungmu sepenuhnya. Nenek bilang, tidak akan ada orang yang baik kepadaku tanpa syarat. Ayah adalah pengecualian. Ayah pengecualian? Ayah adalah pengecualian. Apakah aku benar-benar bisa? Ya, selama ada ayah di sini nanti, kamu boleh bermanja-manja dan lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Baik. Nenek bilang, ini adalah gelang yang kamu tinggalkan untukku. Benar, ini adalah pemberian ibu untukmu. Lihatlah, ibu bukannya tidak memedulikanmu. Yuan, ibu telah berbuat salah di masa lalu. Kelak ibu akan menjadi ibu untukmu seorang. Keluarga kita akan berkumpul kembali bersama Yuan dan tidak akan pernah terpisahkan seumur hidup. Sejak saat kamu melahirkanku, sampai saat kamu tidak menginginkanku lagi, kamu bukan lagi ibuku. Ambil kembali ini. Ibu tahu ibu salah di masa lalu, dan ibu tahu kamu menyalahkan ibu. Kamu mau mengambilnya atau tidak? Mulai sekarang dan selamanya, aku akan benar-benar menjadi anak yang tidak punya ibu. Tidak apa-apa, Yuan. Ada ayah di sini. Nenek. Nenek sedang melihat apa? Nenek. Apakah mata yang sakit? Melihat dunia yang berbeda dari yang aku lihat? Berbeda. Lalu apa yang nenek lihat? Kabur. Dan suram. Kabur. Dan suram. Rasanya seperti ada banyak sekali pasir yang berterbangan. Banyak sekali pasir yang berterbangan. Nenek. 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 Tuan, kartu identitas Nona sudah selesai dibuat. Saya mengambil keputusan sendiri untuk mengubah marganya. Semoga Yuan tidak menyalahkan saya. Mana mungkin. Nona pasti malah merasa sangat senang. Nenek. Nenek. Yuan, apa kamu mimpi buruk? Apa ada bagian yang terasa tidak nyaman? Anda ayah? Iya. Ini ayah. Ayah ada di sini. Jangan takut. Ayah, sudah berapa lama aku tertidur? Tidak lama. Sekarang waktu yang pas untuk bangun. Oh ya, Ayah. Apa sudah pagi? Apa katamu? Sekarang jam berapa? Kenapa hari belum terang? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku sedikit takut. Ayah, bisakah ayah menyalakan lampunya? Benar. Retinoblastoma. Ini adalah penyakit keturunan. Asalkan salah satu saja dari kedua orang tua anak itu adalah pembawa gen atau penderita retinoblastoma, maka anak itu 100% akan mengalami penyakit ini. Tapi keluarga saya tidak punya riwayat penyakit keturunan. Kalau begitu pasti dari pihak ibunya. Neneknya dulu mengalami masalah selulitis orbital. Kalau dipikir-pikir, semuanya jadi masuk akal. Ibunya adalah pembawa gen, dan penyakit itu menurun padanya. Kenapa ini harus terjadi? Dia tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu?
tapi malah membawa banyak kemalangan bagi Manyue. Langit benar-benar tidak adil bagi Yuan Yuan. Ini adalah sebuah penyakit. Selama gejalanya muncul, maka itu membuktikan bahwa tumor yang tersembunyi sudah sangat besar. Anak itu harus segera menjalani pengobatan. Jika tidak, dia tidak akan bertahan lebih dari 3 bulan. 3 bulan. Dokter. Dokter, saya mohon kepada Anda, tolong selamatkan anak itu. Anda tidak tahu, hidupnya sangatlah menderita. Mengapa harus berakhir begini? Silakan duduk, Presiden Lin. Coba Anda lihat ini. Ini adalah rencana pengobatan yang disiapkan rumah sakit kami semalam suntuk. Bacalah dulu. Pengobatannya terbagi dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah operasi untuk mengangkat bola mata yang terkena tumor. Tahap kedua didiamkan selama 1-6 hari, menggunakan radioterapi untuk mematikan tumor. Namun, setelah serangkaian tindakan ini, kornea anak itu juga akan rusak. Maka dari itu, masuklah ke tahap ketiga, yaitu penggantian kornea mata. Saya tidak keberatan dengan rencananya. 2 tahap awal masih bisa kita kendalikan. Tapi untuk tahap ketiga ini, berapa lama kornea mata itu akan datang? Tadi, Anda juga sudah mengatakannya, bahwa waktunya tinggal 3 bulan lagi. Apa kita harus seperti keluarga Ding? Menunggu selama 6 tahun. Ini... Keluarga Ding? Ding Chen Chen. Ambil barang-barangmu dan cepat pergi. Dasar orang pembawa sial. Belum cukupkah kamu membuat keluarga kami menderita? Ibu, aku hanya ingin menemuinya. Hanya sekali saja. Tidak bisa. Aku beritahu kamu, mulai sekarang Chen Chen tidak ada hubungannya sedikit pun denganmu. Kamu juga tidak pantas menjadi ibunya. Jika aku melihatmu lagi muncul secara mencurigakan di sekitar sini, aku akan langsung melapor ke polisi. Bu, untuk apa Anda datang ke sini? Setelah melihat keadaanku yang sekarang, apakah Anda puas? Aku tidak punya waktu untuk melihat leluconmu. Minggir. Jangan halangi jalanku. Lin Shuo, setidaknya dulu kita pernah punya kenangan. Aku bahkan melahirkan seorang putri untukmu. Perlukah kamu memperlakukanku seperti ini? Putri? Kamu masih berani membahas soal putri kepadaku? Jika bukan karena sikap acuh tak acuhmu selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin Yuan Yuan penyakitnya baru terdeteksi sekarang? Terdeteksi apa? Apa yang terjadi dengan Yuan Yuan? Sudahlah. Sudah sampai pada tahap ini. Apa gunanya membicarakan semua ini? Aku sebagai ayahnya, tidak jauh lebih baik darimu. Ini adalah penyakit keturunan. Selama salah satu pihak dari orang tua si anak adalah pembawa gen retinoblastoma atau penderitanya, maka anak itu 100% akan menderita penyakit tersebut. Aku sarankan padamu, pergilah ke rumah sakit untuk memeriksakan dirimu sendiri, agar suatu saat nanti, saat kamu sudah tiada di jalanan, tidak ada orang yang mau mengurus jenazahmu. Apa maksud perkataanmu itu? Jelaskan padaku. Lin Shuo. Hilin, apa maksudmu sebenarnya? Benar, aku, Ding Xijie, kemampuanku memang tidak sebesar dirimu, statusku pun tidak setinggi dirimu, tapi aku tidak akan menjual anak sendiri. Pergi, aku bilang pergi dari sini. Apa sebenarnya yang sudah terjadi? Bicarakanlah baik-baik. Presiden Lin sudah melupakan masa lalu, bahkan datang sendiri untuk berdamai, tapi kenapa kamu malah bersikap sombong seperti ini? Bu, apakah ibu tahu apa yang diinginkan orang ini? Putrinya sedang sakit dan membutuhkan transplantasi kornea mata. Dia bahkan tega bilang karena Chen Chen belum mendapatkan pendonor, lebih baik setelah dia tiada nanti, kornea matanya diberikan kepada putrinya. Aku tahu syarat yang aku ajukan. Mungkin sulit kalian terima saat ini, tapi jika kalian punya permintaan apapun, kalian bebas menyampaikannya. Aku bisa membuat keluarga Ding berjaya kembali. Aku juga bisa membuat kalian menjadi orang terkaya berikutnya di kota ini, bahkan aku bisa memberikan seluruh Li Shuo Group untukmu. Sudah aku bilang pergi. Oh iya, aku sudah bertanya pada ahli luar negeri. Dia bilang kondisi sperma lemah yang kamu alami sebenarnya bisa disembuhkan. Dan kamu masih bisa punya anak lagi. Jadi, apapun yang aku perintahkan, akan kamu lakukan, kan? Jika aku suruh kamu berlutut dan menggonggong seperti anjing, apa kamu mau melakukannya?
Apapun yang aku perintahkan akan kamu lakukan begitu saja kan? Jika aku menyuruhmu berlutut dan menggonggong seperti anjing, apa kamu mau melakukannya? Guguk. Gila, benar-benar gila. Gila, benar-benar gila. Semuanya sudah gila. Sudahlah, cukup. Guguk. Shijie, maklumi darah mudanya. Presiden Lin, jangan masukkan ke dalam hati. Bibi, walaupun perkataanku mungkin terdengar kasar, tapi nasib Chen sekarang sudah tiada harapan. Kamu masih berani membahasnya? Aku tidak menyuruhnya mendonorkan sekarang. Aku sudah bertanya pada dokter. Dia masih punya waktu 1 bulan lagi. Andai saja. Maksudku seandainya, ketika saat itu tiba bagi Chen nanti, maka kalian mendonorkan jenazahnya kepadaku. Tidak akan ada ruginya bagi kalian, bukan begitu? Pikirkanlah baik-baik. Jika kalian sudah memutuskan, segera hubungi aku. Bajingan. Hanya karena punya sedikit uang busuk, dia hanyalah buruh yang mendaki naik. Entah sudah berapa banyak kaki orang yang dia jilat, kenapa harus sombong kepadaku? Sudah, jangan banyak bicara lagi. Ibu, kenapa ibu tidak marah sama sekali? Yang diinginkan orang itu adalah nyawa cucu ibu sendiri. Lalu kenapa? Bahkan jika dia tidak memintanya, memangnya nyawa Chen bisa tertolong? Ibu, apa maksud ibu? Ibu tidak sungguh-sungguh akan menjual Chen kepada orang itu, kan? Apa yang dikatakan Lin Shuo benar sekali. Lagi pula, Chen sudah tidak punya harapan untuk selamat. Karena kepergiannya bisa memberikan keuntungan. Kenapa kita tidak melakukannya saja? Hanya dengan 1 anak, bisa ditukar dengan seluruh Li Shuo Group. Aku rasa transaksi ini tidak perlu diajarkan padamu harus berbuat apa, kan? Siapa? Siapa di sana? Gawat. Gawat sekali. Itu Chen, cepat cari dia. Bagaimana Chen bisa keluar dari sana? Apa kamu merindukan ibu? Nenek adalah orang jahat. Dia memberikanku kepada pengemis itu. Ibu, tolong aku. Apa maksudmu, Chen? Chen? Aku tidak mau dengan nenek. Aku mau ibu. Baik. Jangan takut, Chen. Ibu akan membawamu pergi sekarang. Ibu, aku sudah mencari di sebelah sana juga, tapi tidak ada orang. Bagaimana sekarang, Bu? Kerahkan lebih banyak orang lagi. Sebelum hari gelap dia harus sudah ditemukan. Jika bocah nakal itu sampai tiada di luar sana, maka dia benar-benar tidak akan berharga lagi. Anak bebek berenang dan berenang, hingga berenang ke tepian. Akhirnya ia menemukan ayah bebeknya. Lalu sang ayah berkata, Tuan, ada orang dari keluarga Ding yang datang. Itu pasti ibu. Dia datang untuk menemuiku. Yuan sayang, tunggu ayah di sini sebentar ya. Ayah akan segera kembali. Mengerti? Iya. Hilang? Bagaimana bisa tiba-tiba menghilang? Meskipun kalian tidak menyetujui syaratku, kalian tidak perlu mengganggu anak itu kan? Bukan begitu, Presiden Lin. Anda bilang ingin menggunakan Li Shuo Group untuk menukar pendonor Chen. Setelah saya berdiskusi dengan Shijie, kami sudah setuju. Kalian setuju mendonorkan kornea Chen untuk diberikan kepada Yuan? Gunakan semua kekuatan yang ada. Kita harus menemukan Ding Chen. Jangan sampai terjadi kesalahan apapun. Siap. Aku tidak mau. Yuan, kenapa kamu keluar? Ini urusan orang dewasa. Anak kecil jangan ikut campur. Ya, kalian semua memang orang dewasa. Orang dewasa memang luar biasa. Apa karena kalian dewasa, lalu bisa sesuka hati memutuskan nasib seorang anak kecil? Yuan. Biarpun aku jatuh sakit dan tiada, aku tetap tidak mau menerima mata Ding Chen. Lin Manyue. Presiden Lin, melihat situasi ini, apa kalian berdua belum juga selesai bicara?
Lalu, apakah kalian masih akan mencari Chen Chen? Apa maksud perkataanmu itu? Chen Chen adalah putra dari keluarga Ding. Jika kami tidak mencarinya, memangnya kalian juga tidak akan mencarinya? Lagi pula Chen Chen sudah hampir tiada. Hari ini aku dan Shi Jie sudah sibuk seharian. Kami benar-benar lelah untuk mencarinya. Lagi pula, yang menginginkan jasadnya bukanlah kami. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Padahal dulu kamu sangat menyayanginya. Tapi Presiden Lin, kamu jangan berani-berani membohongiku dan mencoba untuk mengambil donor itu diam-diam. Kamilah walisah dari Chen Chen. Selama kami tidak menandatangani surat donor jasad itu, walaupun dia sudah tiada, kalian tidak akan mendapatkan apapun. Yuan, tolong mengertilah Papa. Papa juga sudah tidak punya pilihan lain. Ding Chen Chen itu, memang waktunya sudah tidak lama lagi. Tapi kamu berbeda. Kamu masih punya harapan. Papa baru saja bertemu kembali denganmu. Meskipun hanya ada sedikit kesempatan, Papa tidak ingin menyerah begitu saja. Jadi, ke depannya, bolehkah kamu tidak membicarakan soal kematian lagi? Mengapa harus selalu seperti ini? Terakhir kali jantungku digunakan untuk menyelamatkan Ding Chen Chen, sekarang justru menggunakan matanya untuk menyelamatkanku. Kenapa di antara aku dan dia, selamanya hanya boleh ada satu orang yang bertahan? Mama, apakah kita masih akan mencari paman kaya dan kakak itu? Halo, siapa yang ingin Anda cari? Liang Li. Apa itu ibu yang datang mencariku? Mungkin ayah salah lihat. Ayo pergi, kita masuk ke dalam rumah. Ayah, tadi aku diam-diam bertanya kepada paman dokter. Dia bilang, operasinya bisa dilakukan dulu, nanti tinggal menunggu kornea baru untuk ditransplantasikan. Tetapi jika begitu, Yuan untuk waktu yang lama tidak akan bisa melihat. Apa kamu tidak akan takut? Aku tidak takut, kan ada ayah di sini. Ayah, berjanjilah padaku, jangan menjadi orang yang sama seperti nenek tua kejam itu, ya? Aku tidak ingin orang lain kehilangan nyawanya untuk menyelamatkanku. Hutang budi ini terlalu besar. Aku tidak sanggup menerimanya, apalagi membalasnya. Tidak apa-apa Yuan, semuanya biar ayah yang menanggungnya. Itu bukan milikku, aku tidak mau, dan tidak akan pernah menginginkannya. Aku hanya ingin hidup dengan jujur, dan menjalani hari yang tenang bersamamu. Kamu ini masih sangat kecil. Bagaimana bisa mengerti sebanyak ini? Baiklah, ayah berjanji pada Yuan, kita akan hidup dengan jujur dan tenang bersama, ya? Semuanya diajarkan oleh nenek. Ayo jalan. Ibu kenapa? Sayang, ibu hanya sedang rindu dengan ibunya ibu sendiri. Ibunya ibu ada di mana? Shen-shen akan menemani ibu untuk mencarinya. Baiklah kalau begitu, ibu akan membawamu mencari nenek. Ibu akan membawamu mencari nenek. Ayo pergi. Ibu, bukankah kita akan mencari nenek? Mengapa kita menunggu di sini? Di sini sangat gelap dan dingin. Chen-chen takut. Jangan takut, nenek akan melindungi kita. Apakah nenek juga ada di sini? Iya. Chen, kemarilah temani ibu untuk membakar kertas doa bagi nenek. Chen, ayo ikut bicaralah bersama ibu. Nenek. Nenek. Chen datang menjengukmu. Chen datang menjengukmu. Bagaimana kabarmu? Di surga sana. Bagaimana kabarmu di surga sana? Sebelumnya Chen tidak mengenalmu. Sebelumnya Chen tidak mengenalmu. Saat kita bertemu, aku bahkan tidak memanggilmu nenek. Aku minta maaf. Minta maaf. Loh, ibu, apa aku pernah bertemu nenek sebelumnya? Ibu, lihat, lokasi ponsel Liang Li terus berada di sini dan tidak bergerak. Dia pasti ada di rumah sakit ini. Wanita ini
Tunggu sampai aku menemukannya. Aku akan benar-benar memberinya pelajaran. Apa? Iya, apakah mungkin itu? Bu, apa menurutmu ini karma? Apa menurutmu ini karma? Ataukah Anda mendendam padaku? Anda dendam karena aku tidak mengakuimu? Dendam karena aku meninggalkan Yuan-Yuan? Dan membebanimu? Dendam karena aku tidak memberi uang untuk pengobatanmu? Sehingga Anda membalas dendam padaku? Jika benar begitu, maka selamat. Balas dendammu sangat berhasil. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Bahkan Chen Chen dan Yuan-Yuan pun tidak apa-apa. Segala utangku padamu akan kubayar lunas saat kita bertemu nanti. Adapun untuk utangku pada anak-anak, dengan adanya ini, seharusnya sudah cukup. Bu, coba katakan, keluarga Liang ini apa feng shui-nya bermasalah? Berturut-turut melahirkan 2 anak, tapi keduanya sama-sama bermasalah. Ibu punya mata yang kurang bagus, sampai bisa tertarik pada ayahku. Sudah tidak mendapat apa-apa, menghabiskan hidup dengan sia-sia, sampai-sampai cucu laki-laki dan perempuan pun harus menanggung penderitaan. Menurutku, itu karena keluarga Liang punya keturunan yang buruk. Kalau tidak, bagaimana bisa melahirkan putri seperti aku ini? Nah, aku tidak akan membiarkan siapapun merusak hidupku yang sekarang. Liang Yi, apa kamu masih punya hati nurani? Mama jangan menangis. Chen Chen akan melindungimu. Saat Chen Chen besar nanti, aku akan membantu mengusir orang-orang jahat itu. Baiklah, saat Chen Chen sudah besar, lindungilah Mama. Chen Chen boleh temani Mama main satu permainan? Boleh, permainan apa? Bagaimana kalau petak umpet? Di sini? Iya, di sini saja. Mama yang sembunyi, lalu Chen Chen yang cari. Ya? Mama, aku hanya akan menghitung sampai 10. Mama harus cepat ya. Iya. Tiga. 2. Chen Chen, kamu harus tumbuh besar dengan sehat dan tumbuh besar dengan bahagia. Tentu saja, kamu harus terus hidup sampai besar. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? 1. Mama sudah sembunyi belum? Aku datang ya. Ibu rusa tidak peduli akan keselamatannya sendiri demi melindungi anaknya. Ibu kita juga seperti itu. Dia lebih memilih terluka sendiri daripada melihat anaknya terluka. Apa ibu kita juga akan begitu? Tentu saja. Ibu Yuan-Yuan juga ingin menjadi seorang ibu yang baik. Yuan-Yuan, ini hari pertama kamu sekolah. Yakin tidak mau papa antar? Tidak mau. Mana ada orang bawa ayahnya ke sekolah? Aku sudah 9 tahun loh. Baru kelas 1, tapi kamu mau buat aku malu ya? Jika ada apa-apa di sekolah, segera hubungi papa ya. Lalu obat tetes mata ini harus diingat untuk memakainya, mengerti? Iya, papa cerewet sekali. Cepat pergilah, berangkat sana. Dah, papa. Liang.
Sedang apa kamu di sini? Liang Manyue, benarkah ini kamu? Kenapa kamu bisa datang ke kota provinsi juga? Ayahku dipindah tugaskan ke sini, jadi aku ikut dengannya. Hebat sekali, nanti kita bisa berangkat sekolah bersama-sama. Tapi, bukannya sekarang kamu seharusnya sudah kelas 3? Sedangkan aku baru kelas 1. Tidak apa-apa, aku bisa membantumu belajar. Materi kelas 1 dan 2 sangat mudah dipelajari kok. Nanti kamu tinggal lompat 2 kelas sekaligus saja. Sungguh? Hanya masuk sekolah saja, kenapa harus membuat keributan besar begitu? Mau pamer apa sih? Kamu adalah orang yang di bawah lindungan Kak Liang, tidak ada yang boleh mengganggumu. Hei anak kecil, apa yang tadi kamu katakan soal Liang Manyue? Namaku sekarang Lin Manyue. Kenapa tidak bilang dari tadi? Apa yang tadi kamu katakan soal Lin Manyue? Aku tidak bilang apa-apa. Tidak bilang apa-apa. Lalu kenapa kamu lari? Hei, kelas sudah dimulai, kenapa kalian lari?